Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Terima kasih buat kalian yang sudah setia untuk menunggu video terbaru dari Radio Tempur. Sesuai janji, kita akan membahas kelas-kelas di UFC. Dan kelas yang kali ini akan dibahas adalah kelas middleweight. Fighter yang bertanding di kelas ini adalah fighter dengan berat 185 pounds atau sekitar 84 kg. Sama seperti welterweight dari era lama, di mana UFC dipopulerkan oleh legenda seperti George St. Pierre dan Nick Diaz. Middleweight dari era lama pun memiliki legendanya sendiri. Seorang fighter yang digadang-gadang layak menyandang gelar The Greatest of All Time atau terbaik sepanjang masa. Dia adalah Anderson The Spider Silva. Anderson Silva merupakan fighter tak terkalahkan di masanya, menyandang posisi pertama rekor kemenangan berturut-turut dalam UFC, yaitu sebanyak 16 kali kemenangan. Meskipun di bulan Februari kemarin, rekor tersebut disalip oleh Jon Jones setelah kemenangan kontroversialnya melawan Dominic Reyes. Di masa kejayaan Anderson Silva, penonton yang membeli tiket untuk menyaksikan pertandingan The Spider ini tidak datang untuk melihat bagaimana jagoannya berlaga. Mereka hanya datang untuk melihat bagaimana Anderson Silva menghabisi korbannya kali ini. Apakah melalui knockout atau submisi? Seolah-olah lawannya hanyalah daftar korban untuk dihabisi di dalam oktagon. Namun kejayaannya runtuh setelah ia meremehkan serangan dari Chris Weidman yang tanpa diduga mendarat tepat di dagunya dan memberikan kekalahan pertamanya di UFC. Dalam pertandingan balasannya pun, nasib Anderson Silva justru makin tragis, di mana Anderson mematahkan kakinya di ronde kedua pada menit pertama malam itu. Tapi kali ini kita tidak sedang membahas UFC dari era lama. UFC kelas middleweight yang akan kita bahas kali ini adalah era sekarang, di mana fighter-fighter di kelas ini memiliki pesona yang tak kalah bersinarnya dibandingkan fighter-fighter dari era lama. Dan justru mungkin lebih bersinar. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke peringkat 10. Di peringkat 10 diduduki oleh Uriah Primetime Hall, fighter asal Jamaika dengan rekor bertanding 16 kali menang dan 9 kali kalah. Sebelum berlaga di UFC, Uriah Hall menempuh karir MMA-nya di Ring of Combat, dan banyak juga fighter UFC yang merupakan jebolan dari promotor MMA ini. Salah satunya, fighter yang mengalahkan Anderson Silva, The All-American, Chris Weidman. Uriah Hall akhirnya ikut bergabung dengan UFC setelah pertandingannya melawan Kelvin Gastelum dalam The Ultimate Fighter Finale 17, 13 April 2013. Meskipun Uriah Hall kalah dalam pertandingan itu, pihak UFC melihat potensi dalam Uriah Hall yang membuatnya berlaga di UFC sampai sekarang ini. Di peringkat 9 diduduki oleh The Golden Boy Edmen Shahbazyan, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor sempurna 11 kali kemenangan tanpa kekalahan. Edmen menjadi fighter termuda yang pernah masuk jajaran top 10 UFC kelas middleweight. Meski usianya yang masih 22 tahun, Edmen memiliki postur tubuh yang tinggi dan power yang mengerikan, sehingga membuatnya menjadi fighter yang patut diperhitungkan di dalam oktagon. Dalam 11 karir pertandingannya tersebut, semua partai ia selesaikan hanya dalam satu ronde, di mana 9 melalui kemenangan knockout dan 1 melalui submisi. Edmen hanya memiliki 1 kemenangan melalui penilaian juri, yaitu saat pertandingannya melawan Darren Stewart dalam The Ultimate Fighter Finale 28. Tanggal 1 bulan Agustus 2020 besok, Edmen dijadwalkan untuk bertanding melawan Derek Bronson dalam UFC Apex di Las Vegas. Ini akan menjadi ujian pertamanya untuk memberikan pernyataan pada dunia bahwa ia memiliki kualitas sebagai top contender, karena Derek Bronson yang akan dilawannya adalah fighter veteran. Di peringkat 8 diduduki oleh Derek Bronson, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 20 kali menang dan 7 kali kalah. Derek Bronson memiliki banyak prestasi di bidang gulat di masa kuliahnya dulu. Setelah lulus, ia langsung mengambil karir sebagai atlet MMA. Sampai sekarang pun, ia masih menyempurnakan permainan groundnya dengan menggeluti bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Derek Bronson menyandang sabuk coklat di bawah Renzo Gracie Brazilian Jiu-Jitsu. Karir MMA Bronson bisa dibilang cukup gemilang, mengingat kekalahannya adalah karena melawan nama-nama besar seperti Yoel Romero, Anderson Silva, Robert Whittaker, dan Israel Adesanya. Di tanggal 1 Agustus besok, Derek akan menghadapi seorang rising star,
Edmund Shahbazyan, di mana Derek akan diuji apakah pengalamannya sebagai veteran di dunia MMA mampu membendung gebrakan dari generasi muda. Di peringkat 7 diduduki oleh Kelvin Gastelum, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 15 kali menang dan 5 kali kalah. Kelvin sebelumnya merupakan seorang top contender di kelas ini, dan gua rasa bahkan hingga sekarang pun Kelvin masih menjadi seorang fighter yang patut diperhitungkan. Menjadi fighter yang mampu menumbangkan Michael Bisping dengan tinjunya di ronde pertama, dilanjutkan dengan kemenangannya atas Jacare Souza, membuat Kelvin mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan sabuk juara interim melawan Israel Adesanya. Meskipun Kelvin kalah dalam pertandingan tersebut, semua orang mengakui bahwa pertandingan itu adalah pertandingan terberat bagi karir Israel hingga sekarang ini. Setelah kekalahannya melawan Israel, nasib baik nampaknya belum datang bagi Kelvin, di mana ia kalah oleh kemenangan tipis saat melawan Darren Till dalam UFC 244 di bulan November tahun 2019 kemarin. Tanggal 18 Juli 2020 besok, Kelvin akan bertanding untuk mengembalikan posisinya sebagai top contender melawan seorang fighter yang sekarang memiliki ranking satu tingkat di atasnya, Jack Hermansson. Di peringkat 6 diduduki oleh The Joker, Jack Hermansson, fighter asal Swedia dengan rekor bertanding 20 kali menang dan 5 kali kalah. Jack Hermansson ini adalah fighter yang memiliki bakat natural dalam ground game-nya. Di tahun 2019 sebelum pertandingannya melawan Jacare Souza, Jacare yang merupakan seorang penyandang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu ini menyatakan bahwa dirinya takut terhadap kemampuan ground game yang dimiliki Jack Hermansson. Wajar saja, karena dunia dibuat takjub oleh penampilan Hermansson dalam 2 pertandingan terakhirnya, di mana ia memperoleh kemenangan berturut-turut melalui submisi guillotine choke yang Hermansson modifikasi, sebuah teknik kuncian unorthodox yang memiliki nama lain, murder choke. Hermansson mempraktikkan teknik ini saat pertandingannya melawan Jacare Souza. Namun skill Jacare sebagai seorang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu mampu mengantisipasi teknik dari Hermansson ini. Meski demikian, Hermansson mampu mendominasi jalannya pertandingan dan berakhir menang unanimous decision atas Jacare yang saat itu berada di ranking 4. Memasuki top 5, di peringkat 5 diduduki oleh The Soldier of God, Yoel Romero, fighter asal Kuba dengan rekor bertanding 13 kali menang dan 5 kali kalah. Yoel Romero dianggap sebagai keajaiban alam, memiliki tubuh bak patung-patung dewa Yunani bahkan di usianya yang sekarang sudah menginjak 43 tahun. Sebelum karirnya di dunia MMA, Yoel Romero bisa dibilang rajanya gulat di tingkat Olympic Games. Yoel telah memenangkan banyak medali emas di tingkat kejuaraan dunia. Khabib Nurmagomedov bahkan menyatakan bahwa Yoel Romero adalah idolanya saat Khabib masih remaja. Wow, man. You see Sashid in Maharashtra? Ketika Yoel masuk dunia MMA, fans mengira dia akan menggunakan gaya bertanding sebagai seorang pegulat. Namun Yoel justru tampil sebagai seorang striker. Dalam 13 kali kemenangannya itu, 11 kemenangan ia peroleh melalui knockout. Yoel Romero adalah salah satu fighter yang paling diharapkan untuk menjadi juara bagi para fans MMA. Namun ketika kesempatan itu datang, Yoel selalu gagal meraihnya. Pertandingan terakhirnya melawan Israel Adesanya dianggap sebagai kesempatan terakhir bagi Yoel untuk mendapatkan sabuk juara, mengingat usianya yang sekarang sudah menginjak 43 tahun. Namun sayang, dalam pertandingan itu, Yoel seolah tidak menampakkan seluruh kemampuannya untuk merampas sabuk juara dari Israel. Di peringkat 4 diduduki oleh Darren The Gorilla Till, fighter asal Inggris dengan rekor bertanding 18 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali seri. Darren memiliki rekor kemenangan yang sempurna tanpa kekalahan sebelum akhirnya ditumbangkan oleh Tyron Woodley dengan Bravo Choke di ronde kedua dalam UFC 228. Kemudian pertandingan berikutnya justru berakhir lebih tragis, di mana ia dihancurkan secara mengenaskan oleh tinju dari Jorge Masvidal. Setelah itu Darren memutuskan untuk kembali pada kelas beratnya semula, yaitu middleweight. Dan benar saja, Darren mampu memenangkan pertandingannya melawan Kelvin Gastelum yang saat itu masih menduduki posisi top contender. Darren Till bisa dibilang sebagai fighter yang memiliki fans terbanyak di kelas ini.
Dan gue rasa gue juga termasuk di dalamnya. Itu semua karena kepribadian Darren Till yang jenaka. Laman Instagramnya penuh dengan guyonan MMA yang membuat dirinya makin dicintai. Darren diisukan untuk bertanding melawan mantan juara UFC middleweight Robert Whittaker dalam UFC Fight Night tanggal 25 Juli 2020 besok. Dan meskipun ini adalah pertandingan yang sangat-sangat menarik, melihat Whittaker dan Darren adalah top contender yang pastinya akan menyajikan pertandingan yang spektakuler, rasanya sedih menyadari salah satu dari mereka harus ada yang kalah. Di peringkat ketiga, diduduki oleh The Gila Gorilla, Jared Cannonier. Fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 13 kali menang dan 4 kali kalah. Sebelumnya kita punya Darren Till dengan julukannya The Gorilla. Sekarang kita punya Jared Cannonier dengan julukannya The Gila Gorilla. Dan julukan ini sangat cocok dengan Cannonier, melihat bagaimana ia selalu menghabisi lawan-lawannya dengan knockout. Cannonier awalnya seorang fighter di kelas light heavyweight. Setelah kekalahannya melawan Dominic Reyes, Cannonier memutuskan untuk turun ke kelas middleweight. Dan tanpa disangka, kelas ini cocok dengan tubuhnya. Meskipun memotong berat badan dan massa otot, power Cannonier tidak hilang dari tangannya. Hal ini nampak di mana ia menghabisi 3 lawan terakhirnya dengan knockout. Dan yang paling spektakuler adalah kemenangannya melawan Hermansson dengan knockout di 20 detik awal memulai pertandingan ronde kedua. Meskipun nampak seperti pembunuh di dalam oktagon, Cannonier sangat rendah hati dan respect terhadap lawan-lawannya. Cannonier menampilkan jiwa seorang ksatria saat ia mendapatkan sorakan dari penonton dalam pertandingannya usai mengalahkan Anderson Silva di Brazil. Anderson Silva yang merupakan kebanggaan negara Brazil itu harus kalah di tanah kelahirannya sendiri setelah menerima tendangan brutal dari Cannonier. Perjalanannya di kelas middleweight sampai di posisi top contender ini membuat dirinya tidak lama lagi akan bertanding memperebutkan sabuk juara. Dan Cannonier sudah pasti menjadi ancaman serius bagi pemegang sabuk juara saat ini, Israel Adesanya. Di peringkat kedua, diduduki oleh Deborah Cina, Paulo Henrique Costa. Fighter asal Brazil dengan rekor sempurna 13 kali kemenangan tanpa kekalahan. Sama seperti Yoel Romero, Paulo Costa pun memiliki tubuh seperti patung dewa Yunani. Dan otot-otot di tubuhnya ini bukan hanya penampilan, namun juga terpancar dalam powernya. Seluruh pertandingan Paulo Costa ia akhiri dengan menghabisi lawannya melalui knockout dari tinjunya. Satu-satunya lawan yang tidak bisa ia habisi hanyalah Yoel Romero. Dan wajar saja, tidak ada yang mampu menumbangkan makhluk seperti Yoel Romero. Namun dalam pertandingannya di UFC 241, Paulo Costa mampu mendominasi Yoel sehingga memenangkan pertandingan tersebut melalui unanimous decision. Paulo Costa selalu hadir menyaksikan pertandingan Israel Adesanya, seolah-olah memperhatikan dan mempelajari mangsanya. Dan tidak jarang terjadi konflik di antara mereka usai pertandingan. Hal itu membuat Israel dan Paulo Costa diisukan untuk bertanding, meskipun belum ada kepastian di antara mereka berdua. Ditambah lagi, Paulo Costa nampaknya terlalu menikmati hidup, sehingga fisiknya tidak sekering dulu. Di peringkat pertama, diduduki oleh mantan juara UFC middleweight, Robert The Ripper Whittaker. Fighter asal Australia dengan rekor bertanding 20 kali menang dan 5 kali kalah. Meskipun julukannya The Ripper yang berarti malaikat maut, kepribadian Whittaker di luar oktagon justru kontradiktif dengan julukannya tersebut. Meskipun Stephen Thompson adalah pemegang gelar NMF, Robert Whittaker pun dikenal sebagai fighter yang sangat-sangat ramah. Saking ramahnya, sampai Michael Bisping pun mengomelinya. What's going to happen when you two throw down? When me and Michael throw down, I'm going to win. That's going to be a tough fight. 100%. It's going to be a tough fight. You've got all the experience and all the respect from me. Honestly, you're a veteran in the sport. Stop being so nice. No, but we want to celebrate with you. No, I'm we- going to smash we your will. face. Namun ketika Robert Whittaker masuk ke dalam oktagon, barulah julukan malaikat maut yang ada pada dirinya tersebut terpancar. Whittaker mampu mempertahankan gelarnya berturut-turut melawan Yoel Romero yang saat itu sangat haus akan gelar juara. Dalam jumlah pertandingan yang ditotal menjadi 10 ronde tersebut, Whittaker mampu mengantisipasi power dari Yoel. Meskipun akhirnya ia harus tumbang saat melawan juara UFC middleweight saat ini, Israel Adesanya. Dan di peringkat juara,
diduduki oleh Israel The Last Stylebender Adesanya. Fighter asal Nigeria dengan rekor sempurna 19 kali kemenangan tanpa kekalahan. Seperti yang gue katakan di video sebelumnya yang membahas ranking Power 4 Pound UFC per bulan Maret 2020. Gue bilang Israel adalah wibu terkuat di dunia. Dan bukan tanpa alasan, Israel memang sangat mencintai anime, khususnya Naruto dan Death Note. Dalam setiap interview, Israel selalu memberikan referensi anime dan mengaitkannya dengan pertandingannya. Namun kecintaannya terhadap anime tersebut juga membuatnya dibenci beberapa orang. Banyak yang menganggap Israel tidak layak menjadi seorang juara dan kekanak-kanakan. Yang tidak mereka sadari, Israel justru merupakan fighter yang paling pemberani. Dibuktikan saat ia menantang legenda UFC, Anderson Silva. Dan dalam pertandingan itu, Israel tampil seperti Anderson Silva muda. Banyak yang beranggapan Israel menjadi penerus Anderson dan akan memiliki karir segemilang Anderson Silva, atau bahkan lebih gemilang. Demikian pembahasan mengenai kelas middleweight. Siapa fighter favorit kalian di kelas ini? Dan kelas apa yang sebaiknya Radio Tempur bahas berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.